Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin memenuhi tugas mata kuliah hukum investasi dengan tema terkait wakaf. Sebelumnya saya Lintang Bagiogiansah dengan NIM terakhir 324 sebagai pemilik tanah wakaf. Di sini saya sendiri Muhammad Iksanuddin dengan NIM akhir 314. Di sini saya berperan sebagai ustadz atau kiai di pondok tersebut. Di sini saya Isnia Kuncari dengan NIM akhir 295 sebagai pengurus pondok. Saya Dita Febriana dengan NIM belakang 332. Di sini saya berperan sebagai adik pemilik tanah. Saya Engelina Meifa Wulandari dengan NIM akhir 307. Di sini saya berperan sebagai anak dari pemilik tanah. Ini dari kemarin kepikiran terus, tanah kita yang di dekat pondok itu rasanya sayang sekali kalau dibiarkan kosong begitu saja. Apalagi sekarang pondok kelihatannya juga semakin berkembang dan butuh tempat tambahan. Iya, saya juga sering dengar dari tetangga kalau di santri sana sekarang sudah banyak sekali. Bahkan katanya ruang belajarnya sudah mulai tidak mencukupi. Itu yang membuat saya terpikir, bagaimana kalau tanah itu kita wakafkan saja supaya bisa dimanfaatkan untuk pembangunan pondok. Jadi tidak hanya diam tapi bisa diamalkan juga. Kalau dari segi niat itu sudah sangat bagus sekali, tapi memang harus dipikirkan dengan matang karena wakaf itu bukan keputusan yang bisa diambil secara terburu-buru. Tak rasa memang begitu. Apalagi ini menyangkut aset yang cukup besar. Jadi saya tidak ingin nanti malah menimbulkan masalah di kemudian hari, terutama nanti dengan keluarga. Memang benar, dalam praktiknya banyak juga yang niatnya baik, tapi karena tidak dibicarakan dengan keluarga sejak awal, akhirnya malah muncul konflik. Itu yang saya khawatirkan. Karena kalau saya tidak niat dengan baik, ini akan menjadi sumber masalah yang baru. Selain itu, kita juga harus paham prosedurnya, karena wakaf itu tidak cukup hanya diserahkan secara lisan saja. Betul, tapi saya juga tidak terlalu paham ya. Apakah harus melalui lembaga tertentu atau bagaimana terkait wakaf ini? Setahu saya harus ada pencatatan resmi supaya tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Maka dari itu saya perlu untuk mencari informasi yang lebih jelas supaya langkah kita tidak salah. Bagaimana kalau kamu bertanya ke anakmu saja dulu, kan dia mondok di sana, pasti lebih tahu kondisi pondok dan kebutuhannya. Mbak Isnia, saya ingin mengobrol sebentar. Ada hal yang ingin saya sampaikan tentang bapak saya. Ya, silakan, kebetulan saya lagi senggang, jadi bisa ngobrol sebentar. Jadi begini Mbak, bapak saya sedang mempertimbangkan untuk mewakafkan tanahnya yang letaknya tidak jauh dari pondok ini. Wah, itu kabar yang sangat baik karena memang pondok ini lagi membutuhkan tambahan lahan untuk pengembangan juga. Nah iya Mbak, tapi bapak saya masih ragu. Beliau masih belum paham betul mengenai proses wakaf dan takutnya nanti malah menimbulkan masalah di kemudian hari. Itu wajar sekali Mbak, karena banyak orang juga merasakan hal yang sama, terutama kalau belum pernah berurusan dengan wakaf. Beliau juga khawatir mengenai keluarganya Mbak, takutnya ada yang tidak setuju atau menimbulkan masalah di kemudian hari. Memang itu salah satu permasalahan yang sering terjadi Mbak, makanya penting sekali ada kejelasan dan komunikasi dari awalnya. Kalau dari pihak pondok sendiri, apakah siap untuk menerima wakaf seperti itu ya Mbak? Insya Allah siap Mbak, tapi tentu harus melalui prosedur yang benar ya, supaya semuanya jelas dan tidak menimbulkan masalah ke depannya. Iya Mbak.
Silakan duduk dulu. Saya di sini ingin menyampaikan bahwa keluarga saya ingin mewakafkan tanah yang berada di dekat pondok ini. Iya. Untuk tanahnya bisa sama keluarga ya? Sudah. Iya, ini bapak saya dan ini tante saya, Pak. Oh ya. Ya, Ada yang ditanyakan? sebelumnya gini Pak Kiai, saya mau perkenalkan dulu. Ini nama saya Mas Bintang dan ini adik saya Tita. dan ini anak saya. Iya. Nah, ini Mak, jadi saya itu punya tanah dan juga punya niatan untuk mewakafkan tanah saya. Kemarin saya sudah berdiskusi dengan adik saya dan pada akhirnya saya mendapatkan informasi juga dari anak saya ini bahwa pondok bapak katanya ingin membangun pondok baru. Iya. Kebetulan juga kan tanah saya itu dekat dengan pondok itu Bapak. Gimana Bapak? Kemarin dapat informasi dari Pak siapa? Kemarin sudah menyampaikan ke Mbak Ismia, Pak. Oh ya. Tak panggil dulu ya staf saya. Ya, Mbak Maifa ya. Ya, yang ini Pak yang kemarin bilang ke saya kalau mau mewakafkan tanah yang di sebelah Pak. Oh ya, benar sekali Bapak dan Ibu. Bahwasanya di pondok kami itu ada perluasan tanah. Jadi kami bingung mau nyari tanah. Kebetulan di samping kita itu ada tanah kosong. Nah, ternyata punya Bapak. Ya, Nah, itu mau diwakafkan ya? iya Bapak mengingat juga kan umur sedikit udah mau tua, jadi saya ingin mewakafkan saja supaya mendapatkan amal jariah dengan niat akad. Nah, menurut terkait dari regulasi di pondok ini seperti apa ya Pak? Cara terkait pewakafan itu seperti apa? Nah, itu sesuai di kaidah Islam juga dijelaskan dalam Quran juga ya. Bahwasanya ketika wakaf itu sebuah keluarga itu sudah sepakat semua, terutama anak ahli warisnya itu sudah sepakat dan orang tuanya itu sudah menyampaikan kepada anaknya. Nah, anak sudah ridho menerimanya bahwa tanahnya itu mau diwakafkan. Nah, selanjutnya itu ada akta otentik, kayak ada nanti sertifikat tanahnya itu bisa diserahkan nanti untuk balik nama dan prosedur selanjutnya itu nanti biar pondok yang mengurusnya. Jadi ini dari kami kita hanya menyerahkan surat karena dari ahli waris ataupun seluruh warga kami itu mereka sudah setuju bahwa tanah ini memang mau diwakafkan dan mereka sudah ridho Pak Ustaz. Ya. Baik. Untuk nanti biaya-biaya terkait administrasi seperti memberikan sertifikat tanah dan lain sebagainya itu nanti yang menanggung dari pihak pondok atau dari kami. Ya. Nanti bisa diselesaikan dari pihak pondok saja. Nanti biar ke notaris dulu, notaris saja. Jadi pada intinya dari kami menerima bersih ya Bapak, tidak mengeluarkan biaya spesial pun ya. Iya. Terkait untuk biaya administrasi tadi itu. Ya. Dari kami juga nanti ada ikrar terlebih dahulu tentang wakaf itu dan selanjutnya bisa untuk kami kelola nanti untuk pemanfaatan pondok itu sendiri. Bisa segera kami bangun pondoknya untuk bisa menerima santri-santri gitu. Dan terima kasih juga sudah diwakafkan tanahnya untuk perluasan tanah. Terima kasih juga guys. Ya. Mungkin setelah ini kita bisa pembacaan terkait akad saja. Iya, langsung ikrar saja. Ya, ini kami dari keluarga Sugiyono mewakafkan tanah kami kepada pesantren kepunyaan Bapak Kiai Haji Ihsan dan terkait surat ini dibawakan oleh
bisa dicek dulu suratnya. Iya, saya cek dulu ya. Oke, baik, sudah lengkap. Sudah hebat ya Pak. Iya, ini saya terima nggih. Saya terima untuk pemanfaatan pondok, semoga menjadi amal jariah warga panjenengan Amin, ya. dan semoga pondok tanah ini bisa menjadi pahala yang mengalir dari. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Nah, mungkin kita bisa foto dulu Bapak. Oh ya, kita foto dulu ya. Foto tanda bukti legalitas. Ini dibuka saja. Ini aja. Nah, itu tadi untuk teman-teman kelas 1I itu video dan praktek dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labana al Yaure